Perkenalkan, nama saya Reski Ulfayanti dengan NIM 200404501001. Saya dari kelas A dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, langsung saja. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan khusus. Dalam KBBI 2007, 1. Pengertian dan karakteristik pembelajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Muhtar dan Rusmini 2005 mengemukakan pembelajaran remedial adalah proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis, sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Pengajaran remedi sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi atau individu, kelompok siswa, dan tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkontrol dengan lebih baik. Taraf kesusiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu atau kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Melalui Permendikbud nomor 103 dan 104 tahun 2014, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan, di mana semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dikuasai serta mengetahui kesulitan siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran remedial. Muhtar dan Rusmin 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah 1. Agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya, dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Selanjutnya itu yang ketiga, prinsip pembelajaran remedial. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain: 1. Adaptif, yaitu program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua yaitu interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode. Pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Yang keempat, tipe-tipe cakupan pengajaran remedial. Seperti diketahui bahwa pengajaran remedial merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar yang menghendaki ketuntasan pencapaian tujuan atau kompetensi atau pencapaian tujuan secara optimal. Guru sebagai pelaksana, pembimbing, dan motivator dalam pembelajaran remedial tentunya harus mampu menentukan pilihan tindakan yang akan diambil guna mengatasi ketidaktercapaian kompetensi dari siswa. Untuk itu, guru paling tidak harus mengenal tipe-tipe pengajaran remedi, yakni pengajaran remedi tipe Bloom dan tipe Killer. Adapun kedua tipe tersebut, yang pertama yaitu tipe Bloom. Bloom mengemukakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar, namun dengan catatan bahwa pemahiran bagian-bagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan.
Menurutnya, pemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara operasional dan menangani masalah atau materi itu sampai taraf 80-90%. Yang kedua yaitu tipe killer. Dalam tipe killer, jika seseorang belum mencapai taraf ketentuan yang telah ditargetkan 100%, maka secara keseluruhan kegiatan belajar ini harus diulangi seluruhnya. Yang kelima yaitu proses pengajaran remedi. Menurut Arifin 2009, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan, yang kedua merancang pembelajaran, yang ketiga menyusun rencana pembelajaran, dan yang keempat menyiapkan perangkat pembelajaran. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.